Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, sudah lama sekali ya kita tidak membahas atau ngobrol tentang masalah-masalah isu politik atau isu tentang hubungan internasional ya. Nah, sekarang ini kita akan kembali lagi dalam sebuah topik yang baru-baru ini muncul dan sekarang masih diperdebatkan, masih diperbincangkan, masalah pengungsi Rohingya ya. Saya tertarik sekali untuk membahas tentang pengungsi Rohingya yang ada di Aceh maupun yang ada di tempat asalnya itu. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu topik atau merupakan salah satu case yang menjadi bahan penelitian saya ketika saya menyelesaikan studi saya untuk Magister Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Pelita Harapan. Nah, pada waktu itu saya mengambil kasus atau studi kasus penelitiannya adalah kasus pengungsi Rohingya, tepatnya pembersihan etnis Rohingya yang ada di Myanmar. Nah, saya tidak akan membahas untuk sementara saya tidak akan membahas apa yang terjadi sekarang itu, tapi saya akan coba untuk membahas sedikit, menyinggung sedikit mengapa ada Rohingya muncul dan mengapa etnis Rohingya itu menjadi perdebatan itu, menjadi polemik atau menjadi problematik sekarang ini. Nah, Rohingya ini kan sebenarnya merupakan suku asli keturunan dari etnis Bengali ya, yang ada salah satu di Bangladesh kalau nggak salah ya. Nah, itu beberapa abad yang lalu mereka itu datang dengan tujuan seperti pada umumnya, yaitu untuk berdagang atau berniaga ya. Kemudian sampailah di tanah Burma, pada waktu itu masih Burma ya, belum Myanmar. Nah, Burma itu kemudian kan sekarang ini menjadi Myanmar. Nah, pada waktu itu mereka kan motivasinya atau tujuannya awalnya hanya untuk berniaga atau berdagang gitu. Nah, pada waktu itu kan penduduk atau etnis Rohingya itu yang dari Bengali dan dari beberapa etnis lainnya yang ada di Bangladesh itu kemudian sedikit banyak memberikan pengaruh atau perubahan gitu ya. Misalnya adalah yang paling menjadi sorotan masyarakat atau otoritas Burma adalah populasi mereka itu semakin berkembang dari tahun ke tahun gitu. Ada ledakan populasi. Nah, dari situ kemudian muncul suatu pemikiran bahwa ledakan populasi etnis Rohingya itu merupakan salah satu ancaman bagi kedaulatan negara, terutama untuk ancaman ekonomi, sosial dan politik gitu ya. Dan itu sekaligus memberikan rangsangan atau sebagai potensi ancaman yang berpotensi untuk memberikan ketidakstabilan bagi kedaulatan sebuah negara gitu. Lalu berbagai problem kemudian mulai muncul, berbagai case mulai muncul, seperti misalnya ada dugaan bahwa beberapa kelompok dari etnis Rohingya itu melakukan tindak kriminal terhadap warga Myanmar atau Burma gitu ya. Lebih tepatnya adalah kelompok kecil tersebut itu melakukan pemerkosaan terhadap salah satu perempuan Buddhis gitu ya yang ada di sana. Nah, untuk diketahui nih ya, warga Rohingya itu mereka memiliki keyakinan religiusnya itu sebagai warga Muslim, sedangkan di Burma sendiri masyarakatnya itu mayoritas adalah Buddhis atau Buddha gitu. Sehingga atas dasar ini juga menjadi sebuah permasalahan yang mendasar, terjadinya sebuah gesekan, yaitu terdapat perbedaan keyakinan gitu. Nah, kita lanjut ya tentang pemerkosaan tadi. Pemerkosaan tadi yang dilakukan oleh beberapa kelompok etnis Rohingya terhadap wanita Buddhis, lalu kemudian wanita tersebut dibunuh. Ya. Lalu kemudian disusul balas dendam gitu ya. Disusul balas dendam oleh warga Burma pada saat itu ya. Nah, dari situ kemudian muncul aksi saling balas dendam gitu ya. Entah itu dilakukan warga sipil maupun militer ya, otoritas pada waktu itu, pokoknya terjadi saling balas dendam gitu ya. Sehingga pada akhirnya singkat cerita adalah kemudian otoritas Myanmar sendiri itu kemudian membuatlah sebuah hukum atau sebuah undang-undang, yaitu undang-undang sipil ya pada waktu itu. Pada waktu itu membuat undang-undang sipil. Untuk tahunnya saya lupa, nanti coba di video selanjutnya mungkin akan saya bahas lebih detail gitu ya, lebih jelas gitu. Intinya adalah otoritas Myanmar membuat undang-undang sipil gitu ya,
di mana undang-undang sipil inilah yang kemudian menjadi dasar beberapa pembersihan etnis Rohingya. Kenapa? Ya karena di dalam undang-undang sipil tersebut sangat jelas gitu ya, siapa yang termasuk ke dalam warga yang diakui secara haknya sebagai warga negara di Myanmar dan siapa yang tidak gitu. Otomatis etnis Rohingya tidak masuk ke dalam kelompok warga negara Burma. Dengan begitu, ketika misalnya seseorang warga negara itu tidak mendapatkan hak warga negaraannya sebagai warga negara yang diakui undang-undang, maka secara otomatis warga tersebut bisa dikatakan sebagai stateless atau tidak mempunyai kewarganegaraan. Nah, ini otomatis akan menghilangkan hak-hak sipilnya sebagai manusia. Contohnya apa hak-hak sipilnya? Seperti pendidikan, kesehatan, terlibat dalam aksi politik, dan lain sebagainya. Itu hak-hak dasar sebagai manusia, sebagai warga negara. Nah, pada waktu itu, kemudian undang-undang tersebut juga dijadikan sebuah dasar juga bagi otoritas Myanmar untuk menyingkirkan etnis Rohingya yang kemudian menjadi isu sebuah genosida yaitu pembersihan etnis Rohingya gitu ya. Nah, pada waktu itu ketika konflik-konflik itu muncul, beberapa rohaniwan yang ekstremis juga melakukan perlawanan dengan cara mengorasikan sebuah kebencian terhadap etnis Rohingya ya. Pada waktu itu ada salah satu rohaniwan Buddhis yang mengorasikan sebuah kebencian bahwa etnis Rohingya itu layak untuk disingkirkan gitu ya. Maka dari itu selain otoritas Myanmar, ternyata juga secara pengaruhnya itu kan rohaniwan Buddhis itu memiliki pengaruh terhadap warga sipil ya, meskipun secara de facto gitu ya. Tapi itu juga memberikan pengaruh gitu. Artinya mereka juga melakukan sebuah kerjasama gitu, bahwa antara sipil dan militer melakukan penyingkiran terhadap etnis Rohingya. Itu kemudian terjadilah sebuah genosida, pembakaran di mana-mana, pembantaian di mana-mana gitu, sehingga pada akhirnya etnis Rohingya itu lari tunggang langgang itu mencari perlindungan gitu untuk hidupnya dan keluarganya gitu. Ada yang ke Bangladesh, ada yang ke India, ada yang ke Indonesia. Makanya di Indonesia itu beberapa belakangan ini sebenarnya terjadi sejak sekitar 2009-an ya, sudah terjadi gelombang eksodus dari pengungsi Rohingya gitu. Cuma baru-baru ini terjadi problematik ketika misalnya etnis Rohingya mendatangi Aceh lagi gitu. Nah, untuk itu nanti mungkin akan saya jelaskan di sesi berikutnya gitu. Nah, dari situ Bangladesh adalah negara penampung terbesar pengungsi dari etnis Rohingya. Mereka menciptakan camp sendiri yang sangat luas, sangat besar, yaitu Cox's Bazar ya. Cox's Bazar di situ. Nah, di situ juga pemerintah Bangladesh sepertinya mengalami kendala atau problematik dengan pengungsi tersebut, sama seperti dengan Indonesia gitu. Malaysia juga demikian gitu. Nah, kurang lebih problem-problem yang terjadi seperti itu, latar belakang ya, kurang lebih latar belakang yang terjadi seperti itu. Sebenarnya masih panjang gitu, masih detail yang perlu dijelaskan gitu. Tapi secara garis besar bahwa kita tahu apa yang menyebabkan etnis Rohingya itu sampai mencari swaka, mencari perlindungan di negara-negara tetangga ya. Seperti di Bangladesh, Thailand juga termasuk ya, kemudian Malaysia, termasuk Indonesia gitu ya. Nah, itu Indonesia juga mengalami problematik ketika harus menampung atau menolak gitu. Karena kenapa? Ya, satu alasan sendiri, Indonesia sudah ikut meratifikasi HAM internasional gitu. Mau tidak mau juga harus bertanggung jawab terhadap kemanusiaan yang ada gitu ya. Dalam hal ini kasusnya etnis Rohingya gitu. Tapi kan beberapa belakangan ini terjadi namanya problematik gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus problematik ini mungkin akan kita bahas di part berikutnya ya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu pengantar atau latar belakang kenapa etnis Rohingya itu mencari swaka, mencari perlindungan sampai ke Aceh, ke Indonesia, ke Malaysia, ke Thailand, ke Bangladesh dan sebagainya. Nah, karena itu urusan di dalam negara yang dia tinggali itu mengalami ketidakstabilan politik ya. Selain masalah kemanusiaan yang ada di Rakhine State ya, ada salah satu distrik di Myanmar itu namanya Rakhine State. Nah, di Rakhine State itu sendiri etnis Rohingya paling banyak di situ gitu. Nah, di dalam negeri Myanmar sendiri mengalami ketidakstabilan politik ya. Hal itu yang menyebabkan orang-orang Rohingya mencari swaka.
Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya memang kalian ada pertanyaan, ada pandangan sendiri, atau ada opini sendiri tentang pengungsi Rohingya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti setelahnya kita mungkin bisa diskusi ya. Oke, terima kasih sudah menonton catatan Peter. Semoga opini ini dapat membantu kita untuk melihat wawasan dari sudut pandang yang berbeda tentang problem yang dihadapi oleh etnis Rohingya ya. Oke, kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan berikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.